Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Bapak, Ibu, puji Tuhan, kita baru saja merayakan ibadah syukuran awal tahun dan sekaligus kebaktian week pembuka Rabu malam 25 Januari 2023. Itu artinya segala aktivitas dan pelayanan gereja kita akan kembali seperti biasa. Begitu juga dengan renungan harian akan kembali kita adakan seperti biasa. Dan Bapak Ibu, kalau boleh kita bekerja sama, renungan harian ini akan kita maksimalkan sebagai kesempatan bagi kita bersekutu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai penolong kita, sebagai sarana kita membangun keterhubungan dengan Tuhan. Dan edisi renungan harian ini juga, kalau boleh kita pakai juga untuk komunikasi, dan waktu bagi kami juga, bagi para pelayan penuh waktu, untuk berdoa bagi Bapak Ibu, berdoa bagi para jemaat yang sedang sakit, jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Bapak Ibu, mari dengan sukacita kita mengikuti hari demi hari renungan harian ini. Mudah-mudahan boleh terus berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati. Maka Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, hari ini Kamis 26 Januari 2023, kita kembali dikunjungi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita dari Yeremia pasal 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yeremia 31 ayat 25. Ayau mengalihun minum paroha namadate pola marlobi-lobi. Jalaau palasor rohani halak na tarhatos. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Hidup segar dan puas hanya dari Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, sejenak saya mengajak kita menoleh ke belakang. Satu pembelajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita petik dari masa-masa COVID yang beberapa tahun melanda kita, ialah kita dituntut untuk hidup sehat. Dan sesungguhnya tidak hanya sehat, tetapi hidup yang segar, hidup yang bugar. Untuk sampai ke sana Bapak Ibu, kita selalu diingatkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan berprotein, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, tidur dan olahraga yang teratur,
dengan satu harapan, dengan fisik yang bugar, yang sehat, maka kita boleh melawan pandemi COVID-19. Namun sesungguhnya Bapak Ibu jangan lupa, di masa COVID itu juga bukan hanya fisik yang perlu segar, tetapi juga jiwa kita, semangat kita, kerohanian kita, dan pengharapan kita. Mengapa? Karena banyak orang yang kena terpaan COVID justru karena dia kehilangan semangat. Karena dia takut. Dia sepertinya tidak punya pengharapan. Lalu fisiknya juga serta-merta menjadi lemah dan tidak kuat melawan COVID. Bapak Ibu, kita mau melihat di sana betapa pentingnya fisik yang segar dan kerohanian yang segar. Dan kita juga mau menekankan bahwa kerohanian yang segar, hidup secara total yang segar hanya kita peroleh di dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Itu catatan kita yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, satu catatan juga untuk kita, bahwa hidup yang merana, hidup yang tidak puas, ini bagaikan minum air laut yang semakin diminum, semakin haus, dan sepertinya tidak pernah berkata ya atau berkata selesai. Itu sebabnya rasa puas sebenarnya tidak akan terpenuhi kalau hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu kesimpulan yang boleh kita petik, yang boleh kita garis bawahi ialah hidup segar dan hidup merasa puas hanya datang dari Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, penegasan seperti itu juga yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Nabi Yeremia mau menggambarkan betapa kehidupan umat Israel semasa pembuangan mengalami persoalan. Mereka sedang terbuang. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Mereka tidak merdeka. Mereka tidak bebas menentukan masa depannya. Mereka terbelenggu. Semua itu menghantar mereka ke dalam kehidupan yang gersang. Hidup kerohanian mereka juga gersang. Lalu mereka lelah, mereka merana, dan mereka sepertinya tidak punya masa depan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi Yeremia sebagai perpanjangan tangan Tuhan mencoba melawat mereka, mengingatkan mereka bahwa hidup segar dan puas hanya dari Tuhan. Karenanya mereka dituntut untuk selalu membangun keterhubungan dengan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Dituntut pertobatan, perubahan arah hidup dari yang selama ini mereka sepertinya tidak punya pengharapan kepada Tuhan, dan kini saatnya mereka membangun hidup yang berpengharapan. Saudara-saudaraku, dalam konteks nas kita Yeremia 31, Nabi Yeremia mengingatkan umat Israel akan perkenanan Tuhan
membangun kembali landasan mereka, yaitu perjanjian. Perbedaan Israel sebagai sebuah bangsa dari bangsa-bangsa lain ialah keberadaan mereka, landasan mereka bukan ikatan politik, tetapi perjanjian, kerat, berit, ikatan perjanjian. Bapak Ibu, dalam Yeremia 31 ini, Yeremia kembali mengumandangkan bahwa Tuhan Allah berkenan kembali mengikat mereka dengan perjanjian yang baru. Hanya satu syaratnya Bapak Ibu. Mereka mau kembali kepada Tuhan. Mereka mau kembali bersekutu dengan firman Tuhan dan kembali beriman hanya kepada Tuhan. Kalau pola hidup seperti itu mereka bangun, maka janji sebagaimana ditegaskan dalam nas kita akan betul-betul dihadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau selama ini mereka lelah, maka Tuhan akan membuat segar. Kalau selama ini mereka merana, Tuhan akan membuat mereka puas, segar, dan puas hanya dari Tuhan. Bapak Ibu, sejarah membuktikan Israel betul-betul menggumuli nubuatan Yeremia. Dan pada gilirannya mereka mendengarkan suara Yeremia, mereka kembali kepada Tuhan, dan Tuhan membawa mereka kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Mereka boleh kembali membangun komunitas yang punya masa depan, komunitas yang nyaman, di mana mereka boleh membangun hidup yang segar dan hidup yang puas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diajak untuk membangun kebersamaan kita dengan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita Bapak Ibu, mari selalu bangun dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita dihantar melewati tahun 2022. Dan kini kita sudah 26 hari menjalani tahun 2023 ini. Bukankah ini berkat Tuhan yang tidak terukur? Berkat Tuhan yang harus kita renung ulang, melandasi kita untuk senantiasa beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2022, mengapa kita masih ragu bahwa tahun ini Tuhan juga menyertai kita? Tuhan juga akan menolong kita dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tidak memungkiri bahwa di tahun ini akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan, kerikil-kerikil tajam yang kadang membuat kita lelah dan mungkin juga membuat kita merana. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup segar dan puas hanya datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita bangun keterhubungan kita, persekutuan kita dengan firman Tuhan. Tuhan akan berada di depan, menjadi Tuhan masa depan. Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Harap diingat Bapak Ibu, bahwa hidup segar itu tidak kita peroleh dengan sendirinya. Kita harus berjuang
mengalahkan kelelahan kita. Di mana kelelahan ini sering sekali terjadi akibat pikiran kita yang tidak segar, pikiran kita yang tidak dibaharui. Saatnya Bapak Ibu, kita menyerahkan segala apa yang kita pikirkan kepada Tuhan. Kita merefresh pikiran kita hingga kita selalu menikmati hidup yang segar. Dan harap diingat juga bahwa rasa puas sebenarnya tidak akan terpenuhi kalau hanya dengan kekuatan dan kemampuan kita. Mari ingat Amsal 30 Bapak Ibu, di mana ada orang yang sudah beroleh ini dan itu, tetapi dia tidak pernah berkata cukup. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ambisius lama-kelamaan akan menggerogoti kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah berkata cukup. Oleh karena itu, mari bangun hidup yang mampu mensyukuri apa yang ada. Hingga kita mampu berkata puas dengan apa yang boleh kita miliki. Dengan apa yang boleh kita nikmati. Semuanya boleh kita lakukan kalau kita senantiasa di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, bangun hidup yang berpengharapan, hidup yang kuat, hidup yang bugar, hingga kita selalu dimampukan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Ketika Tuhan mengizinkan kami bangun dari tidur kami, ketika Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati pagi, itu artinya kami diingatkan bahwa berkat-Mu senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mengingatnya, melandasi kami untuk selalu membangun hidup yang berpengharapan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan Tuhan bahwa hidup segar dan puas hanya dari Engkau saja. Ingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami, keberadaan kami, maka kami akan selalu lelah. Dan ingatkan kami juga Tuhan, bahwa rasa puas itu sendiri tidak akan terpenuhi kalau hanya dari kekuatan kami. Itu artinya Tuhan, kami boleh segar, kami boleh puas hanya ketika kami bersama dengan Engkau, ketika kami bersekutu dengan firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan, setiap aktivitas jemaat-Mu. Biar Tuhan melalui jamahan tangan-Mu dalam setiap karya jemaat-Mu, jalan-Mu untuk peduli, untuk mencukupi kebutuhan hidup dan juga kebutuhan keluarga. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk para jemaat-Mu yang sedang sakit. Biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong mereka. Berkati obat, berkati segala usaha yang mereka jalani untuk beroleh kesembuhan. Dan ingatkan mereka Tuhan, ketika fisik mereka lemah, tetapi jiwa mereka, semangat mereka tidak boleh lemah, karena Engkau selalu bersama dengan mereka. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP Batu Haji Lama, berkati
para hamba-Mu, para halado, para pelayan penuh waktu, para jemaat-Mu yang juga turut serta dalam berbagai program gereja-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh semakin menikmati kebersamaan kami dengan Engkau melalui pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kebaktian week yang minggu depan akan kembali kami adakan di rumah-rumah jemaat-Mu Rabu malam. Biar Tuhan kami boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Dan biarlah rumah kami masing-masing kami sediakan sebagai tempat jemaat-Mu untuk sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, program hidup kami, seluruh perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.